1 1, itu juga seterusnya ya. Jadi didapatkan tabel 8.2 untuk hasil dari pengurangan per kolom. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke ya. Jadi sama pengerjaannya sama yang CV apa tadi? Karya Jaya. Lanjut kita ke optimasi, tes optimasi. Kita lihat ya di sini. Di sana pemberian garis pada yang dilewati yang melalui angka 0. Nah, untuk tes optimasi CV Patra, nah hasilnya seperti ini, sama kayak CV Karya Jaya tadi. Nah, akan tetapi di sini bahwa diketahui 3 buah garis semua angka 0 telah terlewati garis. Dalam artian kan dicari ya seminimal mungkin di sini. Toh memang bisa 5 terlewati. Toh kalaupun di sini hanya 3, toh secara horizontal maupun secara vertikal yang terlewati itu malah lebih baik. Jadi kita pilih yang 3 terlewati garis daripada yang 5 terlewati garis. Oke, di sini ya. Jadi hasil tabel 8.26 kita jadikan acuan karena ini yang paling minimal, yaitu terlewati 3 garis. Akan tetapi di sini harus kita ulangi untuk tes optimasinya karena di sini terjadi ketidaksamaan dan harus dites optimasi, dan ada beberapa langkah-langkah lagi yang harus kita lakukan untuk melakukan tes optimasi ulang atau tes optimasi kedua, sehingga nanti bisa menunjukkan kondisi yang optimal. Nah, seperti ini hasilnya untuk prosedurnya. Jadi yang pertama di sini pastikan semua angka yang berada di luar garis atau tidak dilalui garis dan pilihlah angka yang paling kecil di antara semua angka yang ada. Nah, tadi angka yang paling kecil adalah angka berapa tadi? Nah, dari angka tersebut, angka yang paling kecil tadi angka berapa? Tahu nggak? Nah, semua angka yang berada di luar garis dikurangi dengan angka yang telah dipilih. Ingat ya, perhatikan semua angka yang berada di luar garis. Di luar garis, saya kembalikan lagi ya. Kembali ke tabel 8.26. 8.26. Yang paling kecil berapa? Ayo. 8.26 yang paling kecil di luar garis atau yang tidak dilalui garis. Yang paling kecil berapa? Benar, 1 semua mulai Mbak Iis dan sampai Mbak Galuh. Ya. Benar ya. Oke ya, dipegang. Langkah kedua. Nah, dari angka yang paling sudah terpilih kan 1. Nah, itu nanti dikurangi sebagai pengurangan. Semua angka yang berada di luar garis harus dikurangi dengan angka yang telah dipilih. Jadi tadi kan yang di luar garis kan angka 1 dikurangi dengan 1, hasilnya di sini adalah 0. Terus kemudian di sini juga 0. Kurangi 1, 0. Gitu ya seterusnya. Ingat ya, hanya garis ini saja kan tadi yang dilewati. Nah, ini garis yang dilewati tadi. Sementara yang sini harus dikurangi 1 semua. Ini harus dikurangi 1 semua. Aduh, melonceng rek. Ya, oke ya, semua dari situ. Dan semua angka yang dilalui oleh 2 garis. Yang dilalui 2 garis. Ingat, di tabel 8.26 yang dilalui 2 garis yaitu angka 3. 3 ditambah 1 yaitu 4. Jadi ini 4. Kemudian ada T5, bawahnya T5 angka 2 ini 1 ditambah 1. Karena ini ada perpotongan 2 garis, karena dilalui 2 garis. Nah, begitu juga yang lainnya. Hanya 2 ini, angka 2 dan 4.
di bawahnya T1 sama T5. Dan semua angka yang dilalui oleh satu garis dibiarkan saja. Nah, ini yang dilalui satu garis dan ini yang dilalui satu garis, dibiarkan saja. Hasilnya seperti ini kan hasilnya. Nah, baru kemudian bisa dites optimasi. Di optimasi yang kedua kalinya. Hasilnya seperti ini. Nah, dan baru kemudian bisa dilakukan sebuah penugasan. Nah, penugasan di sini. Nah, akhirnya untuk karyawan K1 bisa mengerjakan tugas T2, atau dia juga bisa mengerjakan T3 atau T4. Tentunya yang lainnya, kalau dia karyawan K1 mengerjakan tugas T3 misal, nah tentunya karyawan K3 nantinya harus mengerjakan T1 semisal. Nah, harus itu. Yang jelas di sini harus 0 dan nggak boleh double. K2 mengerjakan T1 kemudian K5 mengerjakan T1, itu nggak boleh. Jadi harus berbeda. Yang jelas harus tepat di titik 0. Bisa untuk K2 mengerjakan dengan T5, asal K5 karyawan 5 tidak boleh mengerjakan T5 lagi. Dia bisa mengerjakan T1 sampai T4 kecuali T3. Angka 1 ini dilarang, nggak boleh. Karena nanti perhitungan jamnya nanti sudah berbeda. Dia tidak minimasi lagi untuk mendapatkan suatu produktivitas yang tinggi. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Atau ada yang masih bingung di sini? Sebelum kita menuju ke maksimisasi model penugasan. Ini nanti hampir sama kayak minimisasi, cuma tadi tujuannya untuk yang minimisasi kan terutama berfokus pada apa tadi? Biaya, waktu, sama apa? Input. Sementara nanti untuk maksimisasi berfokus pada apa? Margin, pendapatan, sama output. Oke, di sini ada yang ditanyakan nggak sebelum menuju kita ke sana? Kenapa K3 T5 kok hasilnya 1? Kayak kalau ditambah yang mana? K3 T5. Loh Mbak, tadi ya ingat yang dilalui dua garis dia ditambahkan 1, yang dilalui dua garis yaitu 4 dan 2. Ini awalnya 3. Kita kembali lagi ya ke tabel 8.26. Kembali ke situ, coba dibuka halaman 8.45 dan baca untuk persyaratan langkah ketiga. Semua angka yang dilalui oleh dua garis atau berada pada posisi perempatan garis ditambahkan dengan angka yang sama, yaitu angka yang telah dipilih. Langkah pertama kan kita memilih angka 1. Jadi 3 ditambah 1 4, sedangkan 1 ditambah 1 2. Oke. Sip ya. Ada yang tanyakan lagi? Oh Mbak Jueria, kita mau bahas itu Mbak. Ini masih halaman terakhir 8.47. Kita mau ke kegiatan belajar 4 atau yang terakhir halaman 8.35. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita ke 8.53 model penugasan maksimisasi? Bisa dilanjutkan? Lanjut. Oke. Sip ya. Model penugasan maksimisasi. Nah, sesuai dengan pernyataan saya sebelumnya, jadi fokusnya nanti di sini kita ke margin, pendapatan sama output. Setelah kita bagaimana meminimalisir input sekecil-kecilnya untuk mendapatkan yang sebesar-besarnya, yaitu prinsip ekonomi yang kita pegang sejak awal, dan itu selalu menjadi pegangan utama setiap perusahaan atau setiap bagaimana seorang individu kita atau dalam manajemen uang itu sendiri. Nah, di sini ada perbedaannya antara yang minimisasi sama maksimisasi. Nah, perbedaannya itu terletak pada sebelum
pengurangan baik itu per baris maupun per kolom, kita kalikan dulu dengan minus 1. Nah, di sini ada studi kasusnya, yaitu pada data margin PT Surya. Di sini ada P1, P2, P3, P4 sampai P5 itu 20 dalam satuan rupiah, 20.000, 25.000 ini ya, cuma tabelnya kecil. Jadi ada K1 sampai dengan K5, margin K1 sampai K5, sampai P1 sampai P5, itu datanya. Nah, kita kalikan dulu dengan minus 1, hasilnya seperti ini, minus 20 sampai minus 20 seperti ini. Hasilnya kayak 8.31. Coba ya, perbedaannya harus dikalikan dulu dengan minus 1, baru kemudian dilakukan pengurangan, baik itu per baris maupun per kolom. Lanjut ya. Nah, untuk prosedur yang kedua, di sini pengurangan per baris. Pilih angka yang paling kecil. Nah, di sini yang harus hati-hati, teman-teman. Minus 25 sama dan minus 20, yang paling kecil yang mana? Ayo, minus 25 ya, benar, mulai dari Mbak Sulastri sampai Mbak Yusni. Oke, jadi kita kurangi ya. Untuk kita lakukan per baris dulu. Nah, hasilnya positif. Kenapa kok bisa positif? Kita kembali ke data yang awal. Data awal minus 20 dikurangi minus 25. Nah, minus jadi plus. Jadi minus 20 plus 25 hasilnya 5. Oke ya, paham semuanya ya di sini. Begitu juga seterusnya. Nah, inilah data per baris. Diketahui. Nah, prosedurnya sama kayak tadi, kita model penugasan minimisasi. Lanjut ke pengurangan per kolom. Jadinya di sini yang paling kecil apa? 0. 0 kurangi 5, 5. Tetap. Untuk yang kolom kedua, P2 ini, yang paling kecil apa? Di sini yang paling kecil kan angka berapa? 0. Sama hasilnya. Kemudian baru P3, yang paling kecil adalah angka 5. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Begitu juga 10 kurangi 5 hasilnya 5, sesuai dengan yang ini. Oke ya dong, jelas. Lanjut prosedur keempat, sama, kita tes optimasi di sini. Nah, kita secara horizontal maupun vertikal, kita pilih di sini secara horizontal. Nah, di sini kan tetap ya, kita gunakan garis yang benar-benar minimize, yang bisa melewati. Kita lihat ke prosedur 5. Nah, ternyata bisa terlewati oleh 4 garis saja, tanpa harus melakukan 5 garis. Kita cari. Nah, di sini untuk 8.35 didapatkan hasilnya seperti ini, membuat garis dalam jumlah kurang dari 5. Nah, untuk prosedur ke-6-nya dilakukan apa? Sama kayak tadi, kita tes optimasi lagi. Sama kayak tadi ya. Ingat yang waktu minimisasi, diingat-ingat, yang di luar garis yang paling kecil kita jadikan acuan. Yang paling kecil nanti menjadi patokan dia sebagai pengurang. Jadi di sini ingat tabel 8.35. Jadi 5, yang paling kecil kan angka berapa? 5 kan? Bener ya Mbak Is, 5 ya. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. Ini juga. Jadi yang ingat-ingat ya, yang terlewati garis tadi ini. Kemudian ini sama ini untuk pengingat.
Nah, jadi yang di sini harus dikurangi dengan yang paling kecil. Yang paling kecil adalah angka 5. Jadi 10 kurangi 5 hasilnya 5 ini. Nah, tadi juga sama.